Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Dwi Fana dengan NIM 2111024004 dari kelas 3B D4 Akuntansi. Dan pada malam kali ini saya akan menjelaskan mengenai deposito berdasarkan tugas dari akuntansi perbankan selaku ibu dosen pengampu Ibu Elianora. Nah, untuk lebih lanjut akan saya jelaskan dibantu dengan PowerPoint yang dimana PowerPoint ini sudah dibuat ya sama saya sendiri. Nah, apakah sudah jelas PowerPoint-nya? Bisa kita perbesar mengenai deposito akuntansi perbankan. Aduh, sepertinya agak macet ya. Nah, sini kita akan mulai dari awal deposito dengan mata kuliah akuntansi perbankan by Anissa Dwifana. Hi, I'm Anissa Dwifana, and please enjoy my explanation about deposito in this capture. So let's go and check it out. Yang pertama adalah mengenai pengertian deposito. Pengertian deposito berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 adalah suatu bentuk simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank. Nah, sedangkan menurut Thomas Suyatno, deposito adalah suatu bentuk tabungan di bank, di mana penarikannya hanya bisa dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Sudah dapat nih, benang merah, apa sih deposito itu sendiri? Jadi, deposito juga merupakan sebuah produk dari bank yang sejenis simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu dan juga menjadikan suku bunga yang sesuai dengan kesepakatan sebelumnya antara nasabah dengan bank yang bersangkutan. Bunga deposito umumnya lebih tinggi jika dibandingkan dengan suatu bunga tabungan, karena uang kamu yang akan dikunci selama jangka waktu tertentu sehingga pihak bank akan merasa perlu untuk dapat menjanjikan suku bunga yang lebih tinggi dibanding pada suku bunga pada rekening tabungan. Hal inilah yang menjadi suatu daya tarik dari deposito itu sendiri. Biasanya, deposito juga memiliki jangka waktu tertentu di mana uang yang di dalamnya tidak boleh ditarik oleh nasabah. Deposito baru dapat dicairkan sesuai dengan tanggal pada jatuh temponya. Biasanya, deposito ini memiliki jatuh tempo pada 1, 3, atau bahkan 6 dan 12 bulan. Jika deposito ini dapat dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, maka akan kena penalti sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Deposito tidak bisa dicairkan sewaktu-waktu dan juga hanya bisa dicairkan setelah jangka waktu yang berakhir. Penalti tersebut akan dibebankan kepada nasabah yang menarik deposito sebelum jangka waktu berakhir. Selain itu, deposito juga yang akan jatuh tempo ini juga dapat diperpanjang loh. Nah, dapat diperpanjang secara otomatis ini dikenal dengan istilah automatic rollover. Bank juga menyediakan produk deposito baik dalam mata uang rupiah maupun dalam mata uang asing. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis deposito. Nah, dari jenis-jenis deposito ini ada 3. Yang pertama adalah deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call. Yang pertama, deposito berjangka. Apa sih deposito berjangka itu? Deposito berjangka adalah salah satu dari jenis tabungan berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu saja. Deposito berjangka telah diterbitkan bisa dengan atas nama perorangan maupun suatu lembaga tertentu. Uang yang disimpan hanya dapat diambil saat jatuh tempo saja oleh pihak yang tertera pada bilietnya. Deposito jenis ini juga merupakan jenis deposito yang dikenal masyarakat. Nah, yang kedua, sertifikat deposito. Sertifikat deposito merupakan suatu deposito yang harus unjuk dalam sebuah bentuk sertifikat. Sertifikat deposito ini berupa bentuk sertifikat sehingga sertifikat tersebut yang suatu lembaga dan diperjualbelikan. Sertifikat ini atas nama atas pemegang tersebut. Jadi siapa yang memegang sertifikat deposito tersebut, maka dialah yang berhak atas sertifikat deposito itu sendiri. Selanjutnya adalah deposito on call.
Apa sih deposito on call itu? Deposito on call adalah sebuah tabungan berjangka dengan waktu penyimpanan yang sangat relatif singkat, minimal 7 hari dan paling lama hanya kurang dari 1 bulan. Deposito ini dikhususkan dalam jumlah yang sangat besar. Nah, siapa nih yang tertarik untuk deposito on call dalam jangka waktu yang sedikit, tetapi jumlah uangnya besar banget loh. Nah, selanjutnya adalah fungsi dari deposito itu sendiri. Di sini terdapat dua bagian dari fungsi deposito. Yang pertama adalah fungsi intern dan fungsi ekstern. Fungsi intern untuk fungsi strategis adalah satu kegiatan operasional dengan ruang lingkup khusus. Nah, ini merupakan salah satu yang mudah mempunyai deposito ini untuk sebuah memenuhi kebutuhan lain juga dapat membantu keperluan terhadap modal kerja sebuah bank harus selalu dipenuhi setiap saat sehubungan dengan salah satu fungsi yang utama, yakni sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari masyarakat berupa kredit. Jadi, dari fungsi intern, fungsi deposito ini dapat menjadi salah satu pengumpul dana dari nasabah-nasabah tersebut. Dari uang nasabah yang menyalurkan deposito kepada bank dapat disalurkan dapat digunakan oleh bank sebagai sumber operasional bank itu sendiri. Fungsi ekstern, dengan fungsi yang berada di luar perusahaan. Ini suatu lembaga yang kegunaakannya pada bidang dasar harus pembayaran utang atau uang. Selanjutnya, dalam istilah mencapai tujuan suatu operasi, diharapkan mengembangkan pertumbuhan ekonomi nasional tantangan. Jadi, fungsi bank dalam membantu meningkatkan stabilitas nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional terutamanya, tetapi juga tidak menutup kemungkinan untuk membangun perekonomian internasional itu sendiri. Selanjutnya adalah mengenai perbedaan deposito berjangka dan sertifikat deposito. Di sini dapat berupa tabel mengenai perbedaan dari deposito berjangka dan sertifikat deposito. Yang pertama adalah deposito berjangka berisi atas nama, sedangkan sertifikat deposito berisi atas unjuk. Yang dimana deposito berjangka itu atas nama sang pemilik deposito dan tidak dapat dijual belikan, sehingga yang bisa menarik deposito atau yang berhak terhadap deposito itu sendiri adalah pemilik atau nama yang tertera dari deposito itu sendiri. Sedangkan sertifikat deposito itu atas unjuk. Siapapun yang memiliki sertifikat deposito itu sendiri bisa berhak atas deposito itu sendiri. Jadi itu dapat diperjualbelikan dengan secara bebas gitu. Nah, selanjutnya adalah bukti kepemilikan disebut dengan biliet deposito. Jadi deposito berjangka itu bukti kepemilikan disebut dengan biliet deposito. Sedangkan sertifikat deposito, bukti kepemilikan disebut dengan sertifikat deposito. Kepemilikan dari sertifikat deposito itu merupakan yang menandakan sertifikat deposito itu dapat dicairkan dan dapat diterima secara sah oleh pemilik dari sertifikat deposito sendiri. Sedangkan deposito berjangka dengan adanya biliet deposito. Nah, deposito berjangka itu tidak dapat diperjualbelikan, sedangkan sertifikat deposito dapat diperjualbelikan. Deposito berjangka itu tidak dapat dipindah tangankan, sedangkan sertifikat deposito dapat dipindah tangankan. Nah, deposito berjangka itu bunga dibayar di belakang, sedangkan sertifikat deposito bunga dibayar di muka. Nah, pencairan untuk deposito berjangka itu sebelum jatuh tempo dikenakan denda. Apabila sertifikat deposito dicairkan sebelum jatuh tempo, itu akan dikenakan denda. Sedangkan sertifikat deposito pencairan sebelum jatuh tempo dikenakan yang namanya rediskonto. Sedangkan deposito berjangka nominal ditentukan oleh nasabah. Namun sertifikat deposito nominalnya ditentukan oleh bank yang tidak lain dan tidak bukan berjumlah yang sangat besar. Selain itu, deposito berjangka hanya dalam bentuk mata uang rupiah, sedangkan sertifikat deposito bisa dalam
nggak bisa dalam juga bisa dalam mata uang rupiah saja gitu. Sedangkan deposito berjangka dalam mata uang rupiah, tetapi juga bisa mata uang asing. Sedangkan sertifikat deposito hanya dalam mata uang rupiah saja. Dan untuk yang terakhir, deposito berjangka itu dapat di roll over atau dapat diperpanjang masanya apabila sudah habis. Sedangkan sertifikat deposito tidak dapat di roll over. Yang tidak lain tidak bukan adalah jangka waktunya yang lebih sedikit atau lebih pendek dibanding deposito berjangka. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai mekanisme dari deposito itu sendiri. Yang pertama itu adalah mengenai pembukaan dari deposito. Membuka deposito sangat mudah, apalagi kalau kamu sudah punya rekening bank di tempat kamu ingin membuka deposito. Secara garis besar, berikut cara membuka deposito di bank. Yang pertama adalah mengisi formulir pembukaan rekening, khusus untuk deposito. Yang kedua adalah membawa identitas diri berupa KTP atau SIM. Dan yang ketiga adalah memilih jangka waktu deposito, misalnya 1 tahun, 5 tahun, atau bahkan 10 tahun. Yang keempat adalah menyetorkan dana awal sesuai dengan kebutuhan. Kamu bisa lebih praktis jika membuka deposito lewat aplikasi loh. Nah, untuk saat ini banyak bank-bank yang sudah menyediakan pembukaan deposito melalui aplikasi. Uang yang kamu simpan dalam deposito akan aman sampai tanggal jatuh tempo. Selama jangka waktu tersebut, kamu nggak bisa menambah atau mengurangi dananya loh untuk penyimpanan deposito. Selanjutnya adalah pencairan deposito. Saat uang telah tersimpan dan bunga sudah terkumpul, pada saat waktu yang ditentukan, saatnya kamu melakukan pencairan deposito setelah jatuh tempo atau pada waktunya. Secara umum, pencairan deposito seperti ini ya, contohnya seperti ini ya. Yang pertama yaitu bawa sertifikat deposito atau biljet deposito ke bank. Yang kedua adalah beritahu keperluanmu untuk menarik dana deposito. Yang ketiga adalah penarikan kamu di proses pegawai bank. Dan yang keempat, tanda tangani slip pencairan deposito yang sudah dicetak oleh petugas bank. Dan yang kelima, dana akan ditransfer langsung ke rekening utama. Lalu, berapa hari pencairan deposito? Proses pencairan deposito hanya memakan waktu 1 hari saja. Tetapi, setiap bank tentunya punya kebijakan yang berbeda terkait durasi pencairan dana deposito ke rekening utama. Sementara itu, untuk deposito online, kamu hanya melakukan pencairan deposito lewat aplikasi atau mentransfer deposito kepada rekening utama kamu. Selain itu, kamu juga bisa memilih opsi automatic rollover atau perpanjangan masa waktu dari deposito itu sendiri. Selanjutnya adalah bagian dari menghitung bunga deposito. Perhitungan bunga deposito. Perhitungan bunga deposito bisa dihitung melalui rumus manual. Terdapat 2 rumus hitung berbeda, yaitu untuk dana di bawah 7,5 juta dan di atas 7,5 juta. Hal ini karena di atas 7,5 juta akan dikenakan pajak sebesar 20%. Rumus bunga deposito di bawah 7,5 juta adalah jumlah dana dikali dengan bunga per tahun dikali tenor dibagi 365 hari. Sedangkan rumus deposito di atas 7,5 juta adalah jumlah dana dikali bunga per tahun dikali 80% dikali tenor dibagi 365 hari. Untuk lebih lanjut bisa kamu coba latihan sendiri mengenai perhitungan bunga deposito. Mungkin segitu saja dari saya untuk penjelasan mengenai deposito secara garis besar. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, semoga bermanfaat.